من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para pemirsa Mutiara Islami Jack TV dimanapun berada, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Mutiara Islami Jack TV dimanapun berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Mutiara Islami Jack TV dimanapun berada, di kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali, yang insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu kajian, yaitu tentang ancaman dan bahaya daripada riba. Sebelum kita membahas tentang ancaman dan bahaya riba, marilah kita pahami terlebih dahulu apa itu makna riba. Riba artinya adalah tambahan. Riba ini dibagi menjadi dua di dalam syariat kita, yaitu yang pertama riba nasi'ah, yang kedua riba fadl. Riba nasi'ah adalah riba yang berhubungan dengan hutang piutang, dan riba fadl, riba yang berhubungan dengan jual beli. Riba nasi'ah yaitu riba yang apabila ada tambahan pokok hutang dikarenakan ketidakmampuan orang yang berhutang untuk membayar tepat waktu, kemudian minta tangguh kepada orang yang menghutangi, kemudian orang yang menghutangi tersebut memberikan tangguh dengan syarat ada tambahan daripada nilai pokok hutang yang harus dibayarkan. Ini adalah riba nasi'ah yang pertama. Riba nasi'ah yang kedua yaitu apabila transaksi daripada hutang piutang tersebut, di awal daripada hutang piutang tersebut sudah ada perjanjian untuk penambahan nilai daripada hutang dikarenakan pembayaran dengan tempo. Misalnya kita meminjam uang 100 juta, kemudian kita bayar dalam keadaan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mengangsur, maka terjadilah penambahan nilai pokok hutang kita yang akhirnya nanti pas pelunasan bisa menyampai 300 juta atau 400 juta. Nah, perjanjian di awal ini yang adanya penambahan daripada nilai hutang tadi, makanya ini dinamakan riba nasi'ah yang kedua. Adapun riba fadl yaitu riba yang terjadi akibat jual beli yang sama barangnya tetapi nilai daripada transaksinya berbeda. Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, ini adalah jenis gandum. Kemudian kurma dengan kurma, garam dengan garam. Barangnya sama tetapi nilai transaksinya berbeda. Yang satu membayar 1 kilo, yang satu membayar 1,5, atau 1 gram dengan 1,5 gram. Perbedaan nilai ini yang membuat terjadinya riba fadl. Setelah kita memahami daripada makna riba, mari kita pahami juga apa itu ancaman dan bahaya daripada orang yang melakukan riba. Yang pertama, orang yang melakukan riba mendapatkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang melaksanakan daripada riba, dia akan dibangkitkan nanti oleh Allah di yaumul akhir nanti dalam keadaan tidak bisa berdiri, seperti orang yang sempoyongan kemasukan setan akibat penyakit gila. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna riba la yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bahwa orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri, melainkan dia berdiri seperti orang yang kerasukan setan dikarenakan penyakit gila. Ini adalah ancaman daripada riba yang kedua. Adapun ancaman daripada riba yang ketiga yaitu Allah menyatakan perang, Rasulullah menyatakan perang kepada orang yang menjadi pelaku riba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Barang siapa yang masih juga melaksanakan riba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan perang dengannya. Rasulullah akan menyatakan perang dengannya. Kalau sudah Allah dan Rasul menyatakan perang, ini alamat kehancuran kehidupan kita di dunia bahkan di akhirat. Adapun peperangan yang dibuktikan oleh Allah, yaitu menghancurkan kita melalui harta kita, terjadinya kebakaran, terjadinya perampokan, pencurian, bahkan Allah akan menimpakan penyakit yang mengakibatkan kita akan mengeluarkan biaya yang besar sehingga menghabiskan daripada harta kita. Ini adalah salah satu bukti perang Allah dan Rasulnya kepada kita. Hilanglah keberkahan di dalam harta kita. Yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang yang riba tersebut akan diazab nanti di yaumil akhir, yaitu dimasukkan oleh Allah ke dalam lautan darah. Inilah azab di yaumil akhir nanti, bahwa orang yang riba nanti akan berenang di lautan darah. Kemudian dia banyak terminum daripada darah sehingga perutnya menjadi besar. Kemudian dia berusaha berenang ke tepian, tetapi saat dia berusaha tersebut, ternyata di tepian daripada lautan darah tersebut terdapat ada laki-laki yang memegang batu yang runcing-runcing di permukaannya, lalu dilemparkan kepada orang yang riba tersebut. Kemudian saat dia sampai di tepian daripada laut tersebut, kemudian dimasukkanlah daripada batu tersebut ke dalam mulutnya sampai ke kerongkongannya, hingga sobeklah ke kerongkongannya tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah ancaman daripada orang-orang yang riba, diazab di dalam lautan darah. Lalu yang selanjutnya, ancaman daripada riba, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan orang yang menjadi pemakan riba khalidina fiha abada. Dia akan kekal di dalam neraka berstatus kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang mengulangi daripada riba tersebut, sedangkan sudah terjadi, sudah ada yang memberikan tahu bahwa riba itu haram, tapi dia melakukannya kembali, maka Allah akan menempatkan dia di nerakanya Allah, kekal di dalamnya. Demikianlah daripada ancaman dan dosa riba yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat memotivasi kita untuk menjauhi daripada riba ini, karena sesungguhnya orang yang melaksanakan riba ini akan mengalami kehancuran di dunia bahkan di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Demikianlah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana man ana